أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memperberat timbangan hasanat kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini saya mengajak pada diri saya dan hadirin sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Itulah kehidupan akhirat dengan segala kesenangan dan kenikmatan di dalamnya. Kami jadikan, kami peruntukkan lil ladzina la yuriduna uluwan, bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, fil ardi, di bumi ini, wala fasadan, dan tidak pula ingin melakukan kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kesenangan dan kenikmatan di dalam kehidupan yang terakhir, ad-darul akhirah, kampung atau negeri yang terakhir. Karena ada beberapa diyar, ada beberapa negeri atau kampung yang telah kita lewati, yang pada akhirnya nanti kita akan sampai kepada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-darul akhirah, kampung terakhir. Jadi kata ulama, ada arba'u diyar, ada arba'atu diyarin, ada 4 kampung, ada 4 negeri. Ad-darul ula, rumah yang pertama yang kita huni adalah rahim ibu kita tatkala kita masih berupa janin. Itu adalah merupakan kampung kita yang pertama, ad-darul ula.
Ad-Darus Tsaniyah, kampung yang kedua atau negeri yang kedua adalah apa? Dunia yang sedang kita berada di dalamnya setelah kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu kita. Kemudian nantinya kita akan masuk pada Ad-Darus Tsalisah, kampung yang ketiga, rumah yang ketiga atau negeri yang ketiga, yaitu barzakh, ketika nanti kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sampai pada Ad-Darul Akhirah, yaitu setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita. Itu adalah merupakan kampung terakhir, negeri terakhir. Karena di sanalah manusia kemudian akan menjalani kehidupan yang disebut dengan khalidina fiha, kehidupan yang kekal selamanya. Dikatakan khalidina fiha itu karena tidak ada batas. Kalau masih ada pembatas yang membatasi, itu masih dikatakan, belum dikatakan sebagai kekal. Jadi dikatakan khalidina fiha, apalagi kemudian dikuatkan lagi dengan kata abadan, itu karena memang tidak ada batas ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kesenangan di Ad-Darul Akhirah itu naj'aluha, kami jadikan. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Bukan hanya sekedar orang yang sombong, bukan, tapi bahkan lebih daripada itu, tidak ingin melakukan kesombongan. Karena manusia ini ada beberapa tipe manusia. Ada orang yang memiliki keinginan untuk melakukan suatu kejelekan, kesombongan misalnya, dan dia punya kemampuan untuk melakukannya, sehingga dia dapat memadukan antara keinginannya dan perbuatannya. Yang kedua, ada orang yang memiliki keinginan tetapi dia tidak punya kemampuan. Ada keinginan untuk berbuat tapi dia tidak punya kemampuan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lilladzina la yuriduna ulwan, orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Jadi jangankan dia melakukan kesombongan, keinginan saja tidak ada untuk menjadi orang yang untuk melakukan kesombongan itu. Jadi surga itu atau kenikmatan di Ad-Darul Akhirah itu, kata Allah, naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwan, bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan itu tadi. Kalau orang yang ingin melakukan kesombongan dan kemudian dia mengamalkannya, itu sudah jelas. Itulah yang kemudian tidak termasuk dalam ayat ini. Mereka adalah orang yang tidak akan mendapatkan kesenangan nanti di Ad-Darul Akhirah. Ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Kata Nabi, tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit, ada mithqalu dzarrah, ada sedikit seberat biji sawi dari kesombongan. Karena Allah sudah mengatakan demikian, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan. Kalau orang sudah menginginkan kesombongan dan dia melakukannya, berarti dia adalah orang yang sombong, sehingga diharamkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Orang yang tidak menginginkan, inilah yang masuk dalam ayat ini. Nah, sedangkan orang yang menginginkan dan dia tidak melakukan, nah ini posisinya berada di antara dua orang ini ya, posisinya, dan dia melakukan, dia sudah mendapatkan dosa ya, tinggal apakah kemudian dia melakukannya atau tidak, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa manusia itu ada 4.
Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Sehingga dengan hartanya dan ilmunya itu dia dapat melakukan kebaikan. Dengan pengetahuannya dan kekuatan hartanya, dia bisa melakukan kebaikan yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman la malan. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tapi enggak diberi harta. Akan tetapi orang ini karena dia punya pengetahuan, punya ilmu, sehingga motivasi yang muncul dari dalam dirinya adalah motivasi yang baik. Keinginannya adalah bagaimana dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang pertama itu, yang punya ilmu dan harta. Jadi motivasinya baik. Dia mengatakan, seandainya saya juga punya uang seperti dia, saya akan berhaji, saya akan bersedekah, saya akan bangun masjid misalnya. Nah, motivasinya baik. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Huma fil ajri sawa. Dua orang ini, yang pertama dengan yang kedua ini dalam pahalanya sama, kata Rasulullah. Ini luar biasa. Yang kedua itu dianggap sama dengan yang pertama. Kenapa? Karena dia punya motivasi, punya keinginan yang baik. Hanya saja dia terhalang oleh kemampuannya. Adapun manusia yang ketiga, rajulun atahullahu malan la ilman. Orang yang diberikan harta tapi nggak diberi ilmu. Akhirnya karena dia nggak punya landasan ilmu, dia nggak punya iman, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasan di dalam hartanya, dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang bukan di jalan Allah, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sudah nggak ada yang mengontrol dia, nggak ada yang mengerem dia, karena dia nggak punya ilmu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, rajulun lam yu'tihillah malan wala ilman. Orang yang tidak diberi ilmu, nggak diberi juga harta. Dia harta nggak punya, ilmu juga nggak punya. Miskin sekali orang ini, miskin harta, miskin ilmu. Nah, akan tetapi celakanya orang yang keempat ini, motivasinya ini bukan ingin menjadi orang yang pertama, tapi justru karena nggak punya ilmu ini tadi, motivasi yang muncul dalam dirinya, keinginan yang ada pada dirinya, dia ingin seperti orang yang ketiga ini. Dia mengatakan dalam dirinya, wah saya juga nggak punya uang seperti dia. Nah, kalau tidak, ya saya akan lebih jahat daripada dia mungkin. Jadi keinginannya seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Huma fil wizri sawa. Mereka ini, dua orang ini, yang ketiga dan yang keempat ini, di dalam dosanya sama. Celaka sekali ini orang yang keempat, ya. Sudah tidak bisa menikmati kenikmatan seperti yang ketiga, tapi divonis oleh Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan dosa yang sama seperti yang ketiga. Kenapa? Karena dia punya keinginan yang sama. Nah, ini bahayanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya kalau kita renungkan, yang kita minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu itu, kita minta tambahan apa kira-kira? Ilmu apa harta? Ilmu. Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an sebuah doa, Rabbi zidni ilman. Tidak ada satu ayat yang mengajarkan Rabbi zidni malan, tidak ada. Yang ada Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Kalau harta itu akan ikut. Kata ulama, idza saluhal bal tabi'al mal. Kalau jiwa ini sudah baik, harta itu akan ikut. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi", bahwasanya di antara hambaku, kata Allah, "man law aghnaytuhu la afsadahul ghina." Jika orang tersebut, di antara hambaku itu ada orang yang jika aku kayakan, kata Allah, la afsadahul ghina, maka kekayaan itu akan menjadikan dia rusak, menjadikan dia sombong. Nah, jadi ada manusia yang seperti ini, yang kalau dikayakan oleh Allah, kekayaan akan merusaknya.
Wa inna min ibadi, dan diantara hambaku lagi kata Allah, man law afqartuhu, yang jika seandainya aku fakirkan dia, la afsada wal faqr, maka kefakiran akan merusaknya, sehingga dia sibuk mencari uang sehingga lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Nah, kira-kira kalau kita disuruh memilih menjadi orang yang pertama apa yang kedua, Pak? Yang jika dikayakan akan kekayaan itu akan merusaknya, atau yang jika difakirkan kefakiran itu akan merusaknya? Kira-kira kita kalau diberi pilihan milih yang mana? Hah? Ya, Pak? Milih yang mana? Nggak milih? Loh, kalau saya milih yang kedua. Kalau yang kedua ini artinya apa? Tidak akan dimiskinkan oleh Allah, dikayakan terus. Oh iya, Pak, nggak mau kaya berarti, Pak, kalau nggak milih, Pak. Jadi kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, di antara hambaku itu ada orang yang jika aku fakirkan ia, maka kefakiran merusaknya. Berarti apa? Oleh Allah diapakan orang ini? Dikayakan terus. Nah, makanya kita harus husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon. Kalau kita dijadikan kaya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya tidak, ya kita harus husnudzon. Ya, barangkali kalau saya diberikan kekayaan, saya akan rusak, saya akan sombong begitu. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang kedua ini? Nah, kira-kira bagaimana caranya menjadi orang yang kedua yang oleh Allah dilihat kita ini, wah ini nggak pantas jadi orang fakir gitu, dikayakan terus oleh Allah. Kalau tidak, ini menjadi rusak. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus banyak membantu orang. Ya. Kenapa? Kalau difakirkan, orang yang banyak membantu orang lain ini, membantu orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, orang miskin. Ya, karena ketika dia difakirkan, betapa banyak orang yang menderita. Iya kan? Kemiskinannya akan menyebabkan kesengsaraan orang lain. Sehingga Allah tahu ini nggak boleh difakirkan, ini orang ini harus dikayakan terus. Nah, supaya hartanya terus mengalir kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu gitu. Ya, itu caranya agar kita termasuk orang yang selalu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan, ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang Qarun. Nah, coba kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun. Pada ayat ke-76 Allah mengatakan, inna Qaruna kana min qaumi Musa, bahwa Qarun ini awalnya dia adalah merupakan kaumnya Nabi Musa. Dia pengikut Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi kemudian dia melakukan tindakan yang melampaui batas setelah dirinya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk orang yang kalau dikayakan rusak. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kira-kira kekayaan itu datang pada kita merusak diri kita, itu lebih baik kita nggak kaya. Ya, kalau kira-kira kekayaan itu akan menjadikan kita rusak, menjadikan kita sombong dan congkak. Wa atainahu minal kunuz, kata Allah, aku berikan Qarun ini, ya, kekayaan yang digambarkan kekayaannya ini, ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah, di mana kunci-kunci gudang-gudangnya Qarun ini tidak bisa diangkut, tidak bisa dipikul bahkan oleh orang-orang yang banyak dan kuat. Al usbah ulil quwwah, orang yang banyak yang kuat, nggak bisa. Saking banyaknya ya gudang-gudangnya, kunci-kuncinya saja itu nggak bisa dipikul sama orang-orang yang banyak, dengan sejumlah orang yang banyak dan kuat. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ia diingatkan oleh kaumnya jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ya, tapi Qarun ini tidak mau mendengarkan. Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Coba kita perhatikan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak, gudang-gudang saya banyak, pabrik saya banyak, ini karena ilmu yang ada pada diri saya. Coba bagaimana kesombongan dia ini. Dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan dan rezeki kepadanya. Dia mengatakan ini karena manajemen saya yang bagus, ini karena kemampuan saya dalam mengelola kekayaan saya, sehingga saya menjadi orang yang kaya.
Disombong dia sudah. Berbeda dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan yang tidak ada tandingannya, tapi Nabi Sulaiman menyikapinya dengan benar. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur. Begitulah kita menyikapi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kelebihan-kelebihan ini jadi bahan kesombongan kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita lihat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam ya'lam, tidakkah Qarun itu tahu annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun, bahwasanya Allah telah banyak membinasakan orang-orang sebelum Qarun ini, ya, sudah banyak dibinasakan. Man huwa ashaddu minhu quwwah, orang-orang yang lebih kuat dibandingkan Qarun. Wa aktsaru jam'a, dan yang lebih kaya, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak dia mengumpulkan harta. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, suatu ketika kata Allah, Qarun ini keluar mendatangi kaumnya dengan perhiasannya, dengan penampilannya yang dan kecongkakan dan kesombongannya itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'azim. Coba kita lihat bagaimana persepsi orang yang tidak memiliki visi kehidupan akhirat, yang visi kehidupannya hanya sebatas kehidupan dunia semata. Ketika melihat Qarun yang kaya raya itu, dia mengatakan apa? Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, perkataan mereka adalah ya laita lana, aduh seandainya kami ini mendapatkan, diberikan mithla ma utiya Qarun, seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladu hazzin 'azim, wah ini adalah orang yang beruntung. Jadi persepsi mereka melihat orang yang beruntung itu mereka ukur semata-mata dengan kekayaannya. Melihat orang yang kaya seperti Qarun itu, dia katakan, wah inilah orang yang beruntung. Seandainya saya juga diberikan oleh Allah seperti dia, ini luar biasa. Wa qala alladziina utul ilma. Nah, untungnya pada waktu itu ada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu kemudian tampil menyelamatkan kaumnya ini agar tidak tertipu dengan penampilan Qarun. Nah, inilah tugasnya orang-orang yang berilmu. Ya, ketika melihat masyarakat sudah mulai terhanyut dan terlarut, tertipu dengan propaganda, tertipu dengan orang-orang yang seperti Qarun ini, para ahli ilmu ini harus tampil menyelamatkan kaumnya. Yang celaka adalah kalau kemudian yang ahli ilmunya juga terlarut. Nah, ini musibah. Kalau kemudian ahli ilmunya juga terlarut, ulamanya juga terlarut, termakan juga dengan persepsi yang sama seperti kaumnya itu. Ini yang bahaya. Kalau masih para ulamanya masih konsisten, ini berbahagia. Masih ada yang mau menuntun, masih ada yang mau mengingatkan, masih ada yang mau menyelamatkan. Nah, pada waktu itu kemudian orang-orang yang berilmu dari kaumnya Nabi Musa, wa qala alladziina utul ilma, ya, berkata orang-orang yang berilmu, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Celaka kalian, kata orang-orang yang berilmu ini, mengatakan kepada kaumnya yang sudah mulai tertipu dengan penampilan Qarun ini, wailakum thawabullahi khairun. Ingat, kata mereka, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Liman amana, yang Allah akan berikan bagi orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, wala yulaqqaha illa sabirun. Akan tetapi ini tidak akan diberikan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar kalian, jangan tertipu dengan penampilan Qarun ini. Kalian harus bersabar. Ingat, pahala dari Allah jauh lebih baik.
ya, daripada kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha. Nah, akhirnya Qarun ini yang sombong ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka kami tenggelamkan. Wa bidarihi, begitu juga rumahnya, gudang-gudangnya, semuanya oleh Allah ditenggelamkan ke dalam tanah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada satu kelompok yang bisa menolong Qarun, dan kata Allah dia tidak akan bisa ditolong. Nah, akhirnya orang-orang yang kemarin menginginkan untuk diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun, mereka menyesal. Ya, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa kana Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Mereka kemudian sadar, aduh, seandainya Allah juga memberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada Qarun, tentu kami juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Ya, selamat mereka nggak diberikan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun ini. Nah, jadi ayat tadi, ayat 82 ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang Qarun. Ya, tentang Qarun. Jadi Allah katakan apa? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh. Jadi kehidupan akhirat ini Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di bumi. Wala fasadan, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Nah, apa makna dari kerusakan ini? Para ulama tafsir menafsirkan fasad yang dimaksud di sini adalah kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan ini adalah merupakan sumber kerusakan. Iwala fasadan, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Artinya apa? Tidak menginginkan kemaksiatan. Karena ketika maksiat ini dilakukan oleh manusia, maka kemaksiatan inilah yang menjadi sumber terjadinya kerusakan demi kerusakan di atas bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terakhir, ya, akibat baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita betapa bahayanya kesombongan itu. Ya. Kesombongan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kita harus berusaha membersihkan dari hati kita, dari diri kita, mengikis habis kesombongan ini. Kesombongan ini kata ulama ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah kibrun alal haqqi, dan yang kedua adalah kibrun alal khalqi. Jadi macam kesombongan yang pertama adalah kesombongan atas kebenaran. Ya, kibrun alal haqq. Dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tolak. Diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau. Nah, ini adalah kesombongan yang pertama, kibrun alal haq. Nah, kesombongan jenis yang pertama ini adalah kesombongan yang pernah dilakukan oleh Firaun. Ya, yang kemudian ketika diingatkan oleh Nabi Musa dia tidak mau. Dia mengatakan apa? Ketika diingatkan oleh Nabi Musa, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Jadi Firaun ketika diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, dia mengatakan yang benar itu aku. Ma urikum, pokoknya, biasanya orang sombong itu perkataannya seperti itu, pokoknya yang benar saya. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Yang aku tunjukkan kepada kalian itulah jalan yang benar. Yang Musa itu salah. Jadi dia nggak mau. Walaupun Musa sudah
datang dengan penjelasan yang sudah sangat nyata, itu tetap ditolak oleh Firaun. Mana? Jadi orang sombong seperti ini, kibrun alal haq. Walaupun dia sudah melihat sinarnya lampu ini yang terang benderang, dia akan tolak. Mana ada lampu? Ya. Walaupun dia melihat sinar matahari yang sudah jelas, tapi dia akan mengingkarinya. Kata seorang penyair, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin. Kadang-kadang mata kita ini, mata manusia itu mengingkari sinarnya matahari. Kenapa? Min ramadin, karena matanya yang sakit. Ya, ketika orang sakit mata, dia akan mengingkari sinarnya matahari. Bukan karena matahari yang nggak bersinar, tapi karena matanya yang sakit itu. Ya sama orang yang sombong seperti itu. Dia nggak mau menerima kebenaran. Ya. Kama tunkirul famu ta'mal ma'i min saqami, sebagaimana lidah manusia mengingkari tawarnya air. Air ini tawar. Coba saja dibuktikan. Nah, ada orang yang tidak mau, yang mengingkari tawarnya air ini. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Ya, min saqami, karena dia sakit. Dia rasakan pahit ini air. Nah, begitu. Karena hatinya yang sakit ini, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, ya, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya ditambah oleh Allah penyakitnya. Semakin lama semakin banyak penyakitnya dalam hatinya, sehingga dia nggak bisa menerima kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Ada cerita dua orang yang sedang berdebat tentang burung unta. Tahu burung unta Pak ya? Yang satu mengatakan anzun, itu anzun katanya. Anzun itu adalah apa? Kambing katanya. Anzun. Yang satu mengatakan nah, thair, itu burung katanya. Berdebat dua orang ini, eker-ekeran. Yang satu bilang kambing, yang satu bilang thair, burung. Lama udah berdebat, kemudian datang orang lain, coba dibuktikan saja, dilempar saja katanya. Kalau terbang berarti burung katanya. Akhirnya dibuktikan, dilempar itu burung unta itu dilempar, ternyata ketika dilempar terbang. Tapi apa kata yang jengkal ini ya, yang menolak kebenaran ini? Dia mengatakan apa? Anzun wa intara, itu tetap kambing walaupun terbang katanya. Jadi begitu, dia nggak mau menerima gitu. Nah inilah, ini kibrun alal haq ya. Ini contoh sederhana. Kesombongan seperti itu. Jadi sudah jelas-jelas terbang masih dikatakan kambing juga gitu kan. Anzun wa intar, sehingga di kalangan orang Arab ini jadi peribahasa. Anzun wa intar ini jadi peribahasa bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini yang pertama, kibrun alal haq. Yang kedua adalah kibrun alal khalqi, yaitu kesombongan atas makhluk. Dia meremehkan orang lain ya, karena dia melihat dirinya besar ya. Orang sombong itu kan melihat dirinya besar sehingga melihat orang lain kecil, sehingga dia meremehkan orang lain karena dirinya dia lihat besar. Nah ini yang kedua. Kesombongan yang kedua ini adalah kesombongan dengan versinya iblis. Iblis mengatakan apa? Ketika disuruh bersujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah ini versinya iblis ya. Dia mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, berarti kita sudah sombong. Merasa lebih baik, merasa lebih banyak ilmunya, merasa lebih baik ibadahnya, ya, merasa lebih baik apa saja dalam segala hal. Kadang-kadang ada orang yang menyombongkan dirinya, menyombongkan gurunya, gitu kan? Ya, dia sombongkan, meremehkan orang lain. Jadi sombong itu kata Nabi Muhammad SAW, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran,
wa ghimtun nas, dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini merasa lebih baik daripada orangnya. Jangan merasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya dalam segala hal. Ada seorang ditanya, bagaimana pandanganmu terhadap si fulan? Orang ini menjawab, wah si fulan ini orangnya Masya Allah, dia lebih baik daripada saya, dia banyak ilmunya, orangnya soleh, dia orang terhormat, dia punya kedudukan yang mulia. Apa kata orang ini yang bertanya tadi? Dia mengatakan, ketahuilah bahwa orang itu melihatmu jauh lebih mulia daripada pandanganmu terhadap orang tersebut. Jadi begitu. Ada orang lain lagi ditanya, bagaimana kamu melihat si fulan itu? Orang ini menjawab, wah orang itu nggak ada artinya dia, ya. Jadi diremehkan. Itu sampah masyarakat, itu tidak punya ilmu. Ya. Akhirnya apa kata dia? Kata orang yang bertanya tadi, ketahuilah bahwa orang itu memandangmu jauh lebih baik daripada pandanganmu terhadap dia. Sehingga pepatah Arab mengatakan, kama tara tura, kama tara tura. Bagaimana cara pandangmu terhadap seseorang, demikianlah kamu akan dipandang oleh orang lain. Kalau kita memandang orang lain itu lebih mulia daripada diri kita, maka ketahuilah orang lain memandang kita jauh lebih mulia daripadanya. Kalau kita memandang orang lain hina, ketahuilah bahwa mereka juga akan memandang kita hina. Kama tara tura, begitu. Ini kaidah. Sebagaimana kamu melihat, sebagaimana cara pandangmu terhadap orang lain, demikianlah kamu juga akan dipandang oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita kemudian meremehkan orang lainnya. Ya. Walhasil jamaah sekalian rahimakumullah, kesombongan ini tidak akan memberikan manfaat kepada diri kita, ya, tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun pada diri kita. La fid dunya wala fil akhirah. Ya, baik di dunia kita tidak akan beruntung dengan kesombongan ini, apalagi nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khadhalahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, yang tidak sombong, rafa'ahu Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, sedangkan orang yang sombong, khadhalahu Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang santri, dia baru pulang dari pesantren, ya biasa masih panas-panasnya ilmunya gitu kan. Nah, dalam perjalanan pulangnya itu dia menaiki perahu. Di tengah perahu itu, di tengah perjalanan perahu tadi, kemudian dia mencoba mengetes tukang perahu itu dengan ilmu yang dia miliki. Coba tukang perahu, Pak, ditanyakan ilmu nahwu, ditanyakan bahasa Arab. Pak, sampai yang tahu ilmu nahwu, katanya. Ya kata tukang perahunya, saya nggak tahu deh. Wah, rugi bapak, katanya. Kalau nggak tahu ilmu nahwu, maka separuh usia bapak ini sia-sia, katanya. Separuh umurnya percuma. Begitu sombongnya dia. Nah, subhanallah, dalam perjalanan ini kemudian datang ombak besar, ya, mengombang-ambingkan perjalanan perahu ini, kapal ini. Kemudian si awak kapal itu bertanya, "Dek, kamu bisa berenang?" katanya. Ya, si santri ini mengatakan, "Nggak bisa, Pak," katanya. "Loh, kalau nggak bisa, Dek, maka seluruh hidupmu sia-sia," katanya. Jadi bukan hanya separuh, seluruh hidupnya akan sia-sia karena akan mati dia kalau nggak bisa berenang. Nah, inilah. Jadi kalau orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Betul, Allah jatuhkan dia. Jadi man takabbara khadalahullah. Orang kalau sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita, ya jangan sombong. Ya, kita harus rendah hati. Nah, kalau saya berbicara, kalau orang ini ujian yang besar ya bagi para mubaligh, bagi para khatib. Saat dia berbicara kemudian dia merasa lebih baik daripada audiennya, itu berarti dia sudah sombong.
Ya, ini ujian. Oleh karena itu para ulama salaf itu mengajarkan kita, kalau kita berbicara ini, kita niatkan pembicaraan ini, nasihat ini adalah pertama kali untuk dirinya, untuk diri saya sendiri. Ya. Supaya apa? Supaya tidak termakan dengan kesombongan ini tadi. Kalau kita merasa sudah lebih baik daripada orang lain, itu maknanya sudah sombong. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, faktor-faktor kesombongan itu, kenapa orang kemudian menjadi sombong? Itu apa? Karena adanya kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seseorang. Ya, baik itu berupa ketampanan, berupa ilmu, berupa harta, berupa kekuatan, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Ini akan menjadi faktor yang menjadikan seseorang kemudian dia sombong. Nah, oleh karena itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini adalah karunia Allah, bukan untuk menjadi bahan kesombongan, bukan. Ya, jangan sampai kemudian dijadikan sebagai bahan kesombongan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasun, ada 3 orang kata Nabi, la yandurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa la yukallimuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mereka ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Ini sudah top, Pak. Kalau udah nggak diajak bicara, ini udah top. Apalagi kan sampai nggak mau dilihat, berarti Allah betul-betul murka. Kalau bapak ini marah sama anaknya, ya, tapi masih mau melihat, masih mau bicara, itu belum seberapa marahnya bapak gitu kan. Tapi kalau udah nggak mau bicara, nggak mau melihat, itu berarti luar biasa marahnya. Jadi ada 3 orang kata Nabi yang nanti di akhirat Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau berbicara kepada mereka di hari kiamat. Siapa itu? Ya, di antaranya kata Rasulullah SAW, saya lupa 3 orang ini ya. Di antaranya kata Nabi adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Kesombongan dari siapapun tidak baik. Orang kaya yang sombong dimurka oleh Allah. Tapi lebih-lebih lagi kalau kemudian orang miskin, sudah miskin sombong. Apa yang disombongkan coba? Kelebihan harta nggak punya, kekuatan finansial nggak punya, tapi ternyata dia sombongnya bukan main. Nah, ini lebih dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, Allah tidak mau berbicara, Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau menyucikan dia di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi di antara 3 orang ini adalah ailun mustakbir, orang yang apa? Ail, orang miskin, mustakbir yang sombong. Jadi hasil kesombongan ini tidak akan mendatangkan keuntungan. Apa keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang sombong ini? Justru Allah Subhanahu wa taala akan dijatuhkan dia. Ada seseorang yang dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena didapati oleh Nabi orang ini makan dengan tangan kiri. Ya, dia makan dengan tangan kirinya. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan, kata Nabi. Lalu orang ini mengatakan apa? Aku tidak bisa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, lastata'ta, kamu tidak bisa, kamu benar-benar tidak bisa, kata Nabi. Subhanallah, sejak itulah kemudian orang ini tidak bisa mengangkat tangannya karena kesombongan. Sebenarnya orang ini bisa makan dengan tangan kanannya bisa, tapi karena dia gengsi, dia sombong, dia nggak mau makan dengan tangan kanannya. Jadi makan dengan tangan kiri itu memang adatul mutakabbirin, yaitu kebiasaan dan budayanya orang-orang sombong. Nah, subhanallah, oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan diganjar dengan orang ini kemudian tidak bisa lagi mengangkat tangannya karena kesombongannya itu tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana Bapak Saudara sekalian menghilangkan kesombongan dari diri kita ini?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Abasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qutilal insan ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'akbara thumma idza syaa ansyara. Dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian akan perjalanan hidup kita. Jadi kata Allah, qutilal insan, celaka manusia itu. Ma akfar, apa yang menjadikan manusia itu kok sombong? Apa yang menjadikannya sombong? Betapa sombongnya ia. Ma akfar, kata. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tip kepada kita semuanya agar kita tidak sombong itu. Allah katakan apa? Qutilal insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaqah. Kita harus terus ingat akan asal penciptaan diri kita. Kata Allah, min ayyi syai', dari apa? Khalaqa, manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ingat bahwa kita ini dicipta dari sesuatu yang hina. Min nutfatin, dari sperma. Yang kalau kita letakkan sperma itu ada di depan diri kita, pasti kita jijik, Pak. Ya. Dari sesuatu min ma'in mahin, dari air yang hina. Ini harus kita ingat selalu, bahwa kita ini diciptakan dari air sperma yang hina. Itu asal penciptaan kita. Allah pertama kali tidak mengatakan dari tanah, enggak ya, dari darah, tidak. Karena masih bisa disombong-sombongkan oleh manusia. Oh, kalau saya ini dari tanah sana diciptakannya ya, kalau ente ini dari tanah. Nah, semuanya sama, min nutfah, dari sperma, yang merupakan saripati tanah itu ya, sperma itu tadi. Iya. Jadi kita harus ingat selalu bahwa kita ini diciptakan dari sperma. Kemana-mana kita sebenarnya ini menggendong WC, Pak. Jadi malah sadar kita. Perut kita ini seandainya dibuka oleh Allah secara transparan, yang tanpa itu kotoran. Ya. Jadi kita kemana-mana ini menggendong WC kita. Lu apa yang kita sombongkan itu? Nah, cuma karena rahman dan rahimnya Allah, oleh Allah dilapisi dengan baik, sehingga nggak tampak kotoran-kotoran dalam perut kita ini, nggak tampak, ditutup oleh Allah. Nah, kita harus sadar, min ayyi syai'in khalaqa, dari apa kita dicipta? Min nutfatin khalaqahu, dari sperma kita dicipta oleh Allah, faqaddarahu, lalu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Tsumma sabila yassarahu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Ya, summa apa? Summa amatahu, kemudian nanti kita akan dimatikan. Fa akbarahu, lalu kita akan dikubur. Ya, kita akan masuk ke dalam tanah lagi. Dari tanah ini kita dicipta dan akan kembali ke tanah lagi kita. Insya Allah manusia, kalau kita semua sadar akan perjalanan hidup kita ini, summa idza syaa ansyara, nanti satu saat oleh Allah akan dibangkitkan. Kalau kita sadar akan perjalanan hidup kita ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tawadhu selalu kepada Allah, yang tidak akan sombong kepada Allah dan tidak akan sombong juga terhadap makhluknya Allah. Jadi kita bisa menekan kesombongan yang ada pada diri kita, insya Allah. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Terakhir saya ingin menutup dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan salasun minal muhlikat. Jadi ada 3 macam, kata Nabi SAW, yang bisa menghancurkan kredibilitas kita di hadapan Allah, utamanya ya. Jadi salah satunya itu adalah apa? Wa ijabul mar'i li nafsihi, seseorang merasa heran terhadap dirinya ya. Dia merasa sombong dan merasa heran terhadap dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, ya, jiwa kita dari kesombongan ini. Ya Allah, bersihkan betul hati kita dari kesombongan sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.